Sosoknya menjadi perhatian karena ia diisukan masuk kabinet Prabowo Gibran. Siapakah Sugiono sebenarnya? Sugiono merupakan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang menjabat sejak 2023 lalu hingga saat ini. Pria kelahiran Takengon, Aceh ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Sugiono menghabiskan masa kecil dan remajanya di tanah kelahiran Aceh hingga tahun 1994. Setelah lulus SMP, Sugiono melanjutkan jenjang pendidikannya ke SMA Taruna Nusantara Magelang. Selanjutnya, Sugiono mengemban ilmu di Norwich Military Academy, sebuah perguruan tinggi militer di Amerika Serikat. Pria kelahiran 11 Februari ini juga pernah menjadi prajurit Komando Pasukan Khusus dengan pangkat Letnan 1. Sugiono dikenal sebagai pemuda cerdas yang ada di lingkaran terdekat Prabowo Subianto. Bahkan, Sugiono pun mempunyai julukan sebagai anak ideologis Prabowo. Sosok Sugiono digadang-gadang menduduki salah satu kursi Menteri Kabinet Prabowo Gibran pasca pernyataan adik Prabowo tersebar luas. Adik Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Kusumo mengatakan ada 4 alumnus SMA Taruna Nusantara yang masuk kabinet. Partai Gerindra ini kalau memang dikatakan muda ya masih muda karena hadir di tahun-tahun di saat reformasi itu sudah berjalan kurang lebih ya 10-11 tahun ya waktu itu 6 Februari 2008. Partai Gerindra ini didirikan karena ada rasa tidak terima dari kita, dari para pendiri-pendiri ini bahwa kok bangsa ini bangsa yang kaya, bangsa yang besar, tapi keadaan rakyatnya miskin. Sebenarnya tesis ini juga berasal dari pemikiran Pak Prabowo jauh sebelum Partai Gerindra berdiri. Waktu itu beliau sudah menyuarakan ini lewat partai politik yang waktu itu beliau pilih, tapi tidak ada resonansi dari partai tersebut. Sementara perasaan tidak puas itu terus-menerus mengganggu, terus-menerus menggelayut dalam pikiran para pendiri Partai Gerindra. Kok ya bangsa ini kaya tetapi masyarakatnya sebagian besar miskin? Kok ya bangsa ini yang kalau dilihat dari sejarahnya selalu didatangi oleh bangsa-bangsa asing? Karena kalau kita nggak kaya kan ngapain bangsa-bangsa lain datang ke sini kan? Terus diambil kekayaannya, tapi kok tidak ada, bahkan sebelum itu terjadi sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan kok masih seperti itu. Seperti yang berkali-kali dikatakan oleh Pak Prabowo lewat paradoks Indonesia bahwa kita itu sebenarnya sebagai bangsa itu punya berbagai sumber daya. Kita perdagangan internasional kita waktu itu terus mengalami surplus, keuntungan, ya kan. Tapi kok ya masyarakat kita masih ada yang bukan masih ada, malah kalau kita ngambil benchmarknya Bank Dunia, lebih dari separuh masyarakat Indonesia itu masih ada di kategori miskin, ya kan? Kemudian bangsa ini juga tidak berkembang sebagaimana layaknya, seharusnya sebuah bangsa yang besar. Dari situ kemudian kita temukan berbagai macam data-data, berbagai macam bukti dan fakta-fakta bahwa ternyata benar bahwa negara ini kekayaannya terus-menerus mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu harus ada yang berani menyampaikan ini, harus ada yang menghentikan semua ini. Kenapa? Karena jangan sampai bangsa yang begitu besar ini, jangan sampai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada kita tidak kita syukuri. Kita rusak, kekayaannya kita biarkan diambil orang, masyarakatnya kita biarkan menderita. Itu tidak boleh. Jadi harus ada yang menghentikan ini semua. Oleh karena itu
karena tadi perjuangan politik Pak Prabowo di partai lain tidak bisa sejalan atau selaras, beliau mendirikan partai ini bersama-sama dengan beberapa pendiri yang lain dan berharap ya partai ini bisa menjadi alat perjuangan untuk itu tadi, mengembalikan Indonesia ke jati diri yang selayaknya menjadi sebuah negara yang besar, masyarakatnya adil, makmur, sejahtera, seperti juga yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini lewat perjuangan mereka dan juga dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Benarkah Sugiono akan menjadi salah satunya? Ia mengatakan enggan berandai-andai terkait hal ini dan keputusan tersebut merupakan hak presiden.